Oke, mahasiswa. Berarti memang kesibukannya mahasiswa ya? Iya. Ada pernah terlibat di Duta ya? Iya. Kalau Adit memang baru pertama kali, first time dan langsung jadi winner. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sobat Bersinar di podcast persembahan Humas BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Podcast Bersinar, bersih dari narkoba. Dan tentunya di episode kali ini, di episode 11, senang sekali saya Abdal bisa kembali menemani Sobat Bersinar. Dan untuk di episode kali ini, kita bakal mengulik seputar pemilihan Duta Anti Narkoba yang beberapa tahun kemarin itu sempat vakum. Dan sekarang di depan saya sudah ada narasumber yang bakal membahas seputaran pemilihan Duta Anti Narkoba yang baru saja dilaksanakan di tahun 2025, tepatnya di bulan Januari kemarin. Dan halo, ada Adit dan juga Feli. Apa kabar nih hari ini? Halo Kak, baik. Halo Kak, baik. Kemarin sebagai winner ya? Iya. Oke, nah kayaknya kita kenalan dulu ya. Sobat Bersinar juga mau tahu dulu nih apa sih profil dari Adit dan juga Felika. Mau siapa dulu? Adit dulu? Boleh. Boleh. Oke, silakan Adit. Halo Sobat Bersinar, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Prasetyo, biasa dipanggil Adit. Saya berumur 20 tahun. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Tadulako yang saat ini sedang menempuh jurusan Ilmu Hukum dan berada di semester 8. Oke, masih mahasiswa berarti ya? Iya Kak. Kalau Feli? Halo Sobat Bersinar, perkenalkan nama saya Felika Tereskova Thomas. Biasanya dipanggil Felika. Saya berumur 19 tahun dan saya merupakan mahasiswi semester 4 program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Tadulako. Oke, mahasiswa. Berarti memang kesibukannya mahasiswa ya? Iya. Ada kesibukan lain yang sedang dijalani sekarang? Kalau saya pribadi, saya sebagai seorang penerima beasiswa karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Sekarang saya menjabat sebagai ketua umum di lembaga beasiswa tersebut Kak. Oke, ketua umum. Iya. Luar biasa. Kalau Feli? Kalau saya sendiri sekarang selain juga sibuk kuliah, saya juga merupakan Duta Komunikasi 2024 di kampus, khususnya di program studi Ilmu Komunikasi. Saya juga tergabung di Alara Production dan sempat juga menjadi host di gereja dan juga menjadi MC di beberapa acara di kampus. Oke, berarti memang sebelumnya sudah pernah terlibat di Duta ya? Iya. Kalau Adit memang baru pertama kali, first time dan langsung jadi winner. Wow. Apa sih yang akhirnya bikin atau Adit memutuskan untuk tergabung di pemilihan ini? Saya sendiri Kak, di awal tahun 2025 ini saya memilih untuk men-challenge diri saya karena seperti yang Kak Abdal bilang, ini first time pertama kali saya coba turun di dunia duta. Saya pengen coba challenge diri saya pengen latih kemampuan public speaking saya juga. Terus saya juga kan orangnya suka sekali berkegiatan sosial karena saya lihat ketika menjadi Duta Anti Narkoba ini sejalan dengan visi saya tersebut Kak, sehingga saya memilih untuk menjadi Duta Anti Narkoba Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, kalau Feli coba-coba aja atau ada motivasi lain? Kalau saya sendiri motivasinya karena saya ingin menjadi agen perubahan atau agent of change yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda nih Kak, tentang bahaya narkoba. Oke, apakah ada pengalaman sebelumnya atau isu-isu nih yang bikin akhirnya Feli sama Adit tertarik nih untuk bergabung di sebagai agen perubahan atau agen anti narkoba? Ya, kalau saya sendiri Kak, karena sudah 2 tahun saya berkecimpung di dunia sosial, terjun langsung bersama dengan masyarakat. Terus baru-baru ini lagi saya melakukan sebuah proyek sosial terkait dengan penyuluhan narkoba di salah satu daerah terpencil di Kabupaten Sigi Kak. Di situ saya menemukan sebuah fakta menarik Kak, di mana salah seorang siswa ini dia kemudian berani speak up apa yang dia alami ketika salah seorang keluarganya ini menjadi seorang pengguna atau pecandu narkoba, di mana dia sering mendapatkan kekerasan sehingga berdampak pada prestasi dia di sekolah itu sendiri. Nah, dari situ saya melihat bahwa oh ternyata penting sekali loh untuk kita sebagai generasi muda untuk bisa mengedukasi nih ke seluruh lapisan masyarakat bahwa ternyata narkoba itu sangat berbahaya, bahkan tanpa kita sadari orang-orang di sekitar kita pun akan menjadi korban daripada penyalahgunaan narkoba itu sendiri, seperti itu. Oke, itu cerita langsung ke Adit atau gimana? Iya Kak, dia cerita karena kebetulan saya menjadi pematerinya dan dia kemudian di sesi tanya jawab dia menyampaikan apa yang ia rasakan Kak, seperti itu. Oke, kemarin Adit materinya seputar apa nih? Terkait dengan bagaimana sih bahaya narkoba, terus ciri-ciri pengguna narkoba. Nah dia bilang kakak
yang jelaskan terkait dengan ciri-ciri itu sama seperti yang dialami oleh kakaknya yang seorang pecandu narkoba seperti itu Kak, dan kemudian dia lanjut menceritakan apa yang dialami seperti itu. Oke, berarti memang sebelum ini Adit sudah ada gerakan yang aware ya sama penyalahgunaan narkoba. Oke. Kalau Feli? Kalau saya sendiri sih Kak, sebenarnya tidak ada pengalaman spesifik atau khusus yang dari teman saya, karena kebetulan teman-teman saya juga tidak ada yang menggunakan narkoba. Kalau saya sendiri karena melihat tingkat kriminalitas dan kenakalan remaja yang cukup tinggi akhir-akhir ini, dan itu tidak menutup kemungkinan mereka terpengaruh oleh minuman keras, dan juga mungkin mereka sudah jadi bagian dari narkoba. Mereka sudah menjadi korban dari narkoba, dan tentu saja hal itu yang membuat mereka sudah tidak takut lagi kepada orang tua dan kepada pihak berwajib, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk melakukan tindakan kejahatan. Tentunya ini menjadi kekhawatiran kita bersama, dan harapan saya ke depannya generasi muda bisa lebih memahami tentang bahaya dari narkoba. Oke, bicara tentang bahaya narkoba, tingkat kriminalitas yang tinggi ya. Gimana sih tanggapan Adit menyikapi tingkat kriminal yang tinggi dengan penyalahgunaan narkoba? Karena kan semakin banyak penyalahgunaan narkoba, tingkat kriminalitas juga semakin tinggi. Tentu saya pribadi amat sangat disayangkan ya Kak, karena dari dampak penyalahgunaan narkoba ini tingkat kriminal kita sangat tinggi. Seperti yang kita tahu bagaimana kemudian narkoba ini membawa dampak negatif terhadap diri kita sendiri seperti itu. Nah, adapun terkait hal tersebut Kak, tentu kita yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan berbagai macam upaya Kak, seperti upaya preventif dan juga upaya represif. Nah, upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan kita melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, pemahaman nih Kak kepada seluruh lapisan masyarakat kalau ternyata narkoba itu seberbahaya ini loh, supaya mereka tidak berani untuk mencoba-coba atau bahkan mendekati narkoba itu sendiri. Nah, untuk upaya represifnya ketika seseorang itu telah menggunakan narkoba atau bahkan menjadi pecandu narkoba, yaitu yang dilakukan adalah dengan rehabilitasi Kak. Rehabilitasi tentunya disertai dengan support oleh orang-orang terdekat supaya pengguna maupun pecandu narkoba itu bisa terlepas dari bahaya narkoba itu sendiri. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh lagi nih, di lingkungan sekitar Adit, gimana untuk lingkungannya? Lingkungan saya alhamdulillah kita tidak ada yang menjadi pengguna maupun pecandu narkoba. Kita semua saling mengingatkan Kak, kalau misalnya ada satu hal yang sudah mulai keliru ya kita sebagai temannya kita saling mengingatkan seperti itu. Oke, berarti lingkungan yang positif yang mendukung dan membangun ya? Betul Kak. Oke, ada perubahan nggak sih yang dirasain sebelum ikut di Duta Anti Narkoba, kemudian sekarang sudah menjadi pemenang? Ada perubahan yang signifikan yang dirasakan baik itu lingkungan, keluarga, teman-teman atau gimana? Kalau saya sendiri sih Kak, perubahan yang dirasakan itu jadinya merasa lebih bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan dan saya lakukan. Dan saya juga berusaha bukan hanya berbicara tentang narkoba, tapi juga tentunya harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain supaya bisa memberi inspirasi lebih lanjut. Oke, kalau tanggapan dari teman-temannya Feli? Teman-teman cukup suportif sih Kak. Wow, Feli juara 1 lah. Kalau Adit? Dari teman-teman sendiri tentunya sangat support dari awal saya mendaftar. Mereka juga support dan beberapa teman bahkan ada yang ikut bersama-sama dengan saya seleksi dan menjadi finalis. Terus kita juga sama-sama berkembang. Dan tentunya seperti yang Feli bilang, ketika mengemban tanggung jawab sebagai Duta Anti Narkoba, tentu tanggung jawab kita ini sangat besar. Apalagi kita di bawah naungan BNN Provinsi Sulawesi Tengah gitu loh, instansi yang sangat besar. Jadi rasanya tanggung jawab yang kita emban itu pun semakin besar. Dan juga rasa empati kita terhadap masyarakat sekitar itu harus lebih ditingkatkan lagi seperti itu Kak. Sama peka sih terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita Kak. Kalau misalnya kita sudah rasa, oh ini sudah ada nih gerak-geriknya dia kayaknya sudah mulai mengarah ke hal-hal negatif, melenceng nih, mulai melenceng, sudah menggunakan narkoba. Nah, kita tugasnya sebagai duta ya kita harus sebagai garda terdepan yang memberikan edukasi terhadap mereka seperti itu. Iya, karena yang sebagai Duta Anti Narkoba itu tentunya sebagai perpanjangan tangan ya dari BNN, terus BNN Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengedukasi dan juga selalu mengampanyekan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba tentunya. Dan memang saya terlibat ya dari awal sama pemilihan Duta Anti Narkoba. Dari sekian banyak yang mendaftar, dari sekitar 70-an pendaftar, kemudian tersaring tinggal 20 peserta, kemudian tersisa lagi tinggal 14 peserta yang akhirnya terpilih menjadi finalis, kemudian mengikuti karantina, kemudian juga mendapatkan beberapa materi yang dikhususkan memang untuk para finalis juga. Ada P4GN tentunya juga yang menjadi
materi, kemudian ada public speaking, kemudian juga ada psikolog remaja tentunya untuk menilai, melihat bagaimana sih kondisi psikolog dari finalis Duta Anti Narkoba, dan akhirnya grand final terpilihlah pemenang-pemenang ada Adit dan juga Felika. Dan kalau dari keluarga tanggapannya gimana? Dari keluarga, dari ibu saya sendiri, sejak awal saya mengikuti seleksi saya sudah meminta restu dari beliau, Kak. Dan ternyata doa ibu ya. Iya, betul. Alhamdulillah sampai di titik ini semua itu berkat doa ibu yang selalu mendukung saya, yang selalu menemani setiap langkah saya. Dan ketika mendapatkan juara kemarin pun alhamdulillah ibu saya sangat senang sekali. Terlebih ya dibilang lumayan lah untuk tambah pengalaman, juga bisa meringankan beban orang tua seperti itu untuk bayar UKT kan, Kak. Karena masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa, Kak. Jadi kita harus seperti itu. Oke, kalau Feli karena kayaknya memang orang tua cukup suportif juga ya, selalu mendampingi dan selalu mendukung ya. Ya saya juga sama kayak Kak Adit, itu kan bisa untuk menambah pengalaman juga. Terus saya itu daftarnya waktu tanggal 16 kan, batas pendaftarannya sampai tanggal 17 ya. 17 kalau nggak salah. Terus saya itu daftar tanggal 16. Jadi saya bilang ke mama, boleh nggak kalau saya ikut ini Duta Anti Narkoba? Terus mama bilang, oh ya boleh. Terus didukung, akhirnya saya siapkan berkas-berkasnya, terus sampai ikut karantina. Terus mama sampai temani juga di grand final, jadi orang tua sangat mendukung. Iya, ternyata daftarnya detik-detik terakhir ya. Kalau menurut Adit sama Feli nih, seberapa besar sih lingkungan itu berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba? Lingkungan itu menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh, Kak. Karena ada istilah yang menyatakan bahwa lingkungan itu menentukan jati diri kita. Nah, kalau misalnya teman-teman berada nih di lingkungan negatif yang dalam hal ini itu memilih untuk menyalahgunakan narkoba, maka yang terjadi apa, teman-teman? Pasti teman-teman itu akan mengarah kepada hal negatif tersebut. Karena biasanya di lingkungan ini ketika teman-teman tidak memilih untuk menggunakan narkoba di lingkungan negatif ini, maka teman-teman akan mendapatkan pengucilan, diskriminasi dan lain halnya, sehingga ini akan mendorong mereka untuk bisa menggunakan narkoba itu sendiri. Sehingga penting untuk kita generasi muda dalam memilah lingkungan yang kita ingin terjuni seperti itu, Kak. Oke, jadi memang sangat berpengaruh besar ya. Sangat berpengaruh. Jadi memang harus mencari circle pertemanan itu yang memang mendukung ke hal-hal yang positif, yang membuat kita semakin berkembang tentunya. Nah, kalau Feli sebagai Duta Anti Narkoba, apabila ada temannya Feli yang sudah terlanjur nih menjadi penyalahguna narkoba, gimana tanggapannya Feli? Apa sih yang harus dilakukan sebagai Duta Anti Narkoba? Kalau saya pribadi tentunya harus mendekati dia dengan rasa empati dan memastikan dia merasa didukung, tidak dijudge. Dan saya akan mengarahkan dia. Jadi we listen but we don't judge ya. Oke. We listen but we don't judge. Terus saya juga harus mengarahkan mereka untuk mendapatkan bantuan profesional seperti rehabilitasi. Karena rehabilitasi sangat baik untuk pengguna, bisa memulihkan mereka secara fisik, mental, dan sosial, dan bisa membantu mereka untuk kembali beraktivitas di masyarakat dengan lebih baik dan produktif. Ya, tentunya untuk rehabilitasi sendiri mungkin banyak orang ya yang takut untuk direhabilitasi karena mungkin merasa oh ini aib keluarga nih. Tapi sebenarnya tidak ya, Sobat Bersinar. Jadi dengan rehabilitasi itu semakin untuk meningkatkan taraf hidup juga dan bisa menyelamatkan Sobat Bersinar yang mungkin sudah terlanjur menjadi penyalahguna narkoba. Jadi dengan rehabilitasi tidak akan ditindak pidana, tetapi akan dibantu tentunya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi untuk menjadi atau meninggalkan penyalahgunaan narkoba. Dan lebih baik rehab ya, lapor diri daripada ditangkap dan kemudian bisa ditindak pidana. Kalau direhab kan tidak dikenakan tindak pidana, jadi bisa untuk lebih meningkatkan taraf hidup dari Sobat Bersinar lagi tentunya. Tentunya ya, sebagai remaja nih, sebagai anak muda pasti pernah punya masalah dong ya. Entah itu masalah keluarga, masalah percintaan kayaknya yang agak berat ya. Yang kayak berasa aduh dunianya udah hancur banget nih. Dan akhirnya memilih untuk menyalahgunakan narkoba. Tapi sebenarnya apakah narkoba itu menjadi sebuah solusi dari sebuah masalah? Kalau dari saya pribadi, Kak, tentu jawabannya tidak lah, Kak. Karena
narkoba ini hanya memberikan kenikmatan sesaat saja. Padahal sebenarnya ketika kita memilih untuk menggunakan narkoba, itu justru kita sudah memulai jalan kesesatan yang sesungguhnya nih Kak. Karena begitu banyak dampak atau bahaya yang diakibatkan oleh narkoba, dan ketika kita memilih untuk menggunakannya, yang terjadi ya memang di awal kita akan merasa senang, kita akan merasa beban kita mungkin plong dan lain halnya, tetapi justru setelah dari itu kita menghadapi sebuah permasalahan yang amat sangat serius, baik itu terhadap kesehatan fisik kita, mental kita, bahkan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita Kak, seperti itu. Karena memang saat menggerogoti ya, yang awalnya kemudian kesengsaraan itu belakangan. Betul sekali. Kalau dari Feli, lingkungan keluarga, seberapa besar sih peran lingkungan keluarga untuk membentuk sikap anti narkoba? Tentunya keluarga sangat berpengaruh besar ya Sobat Bersinar, karena keluarga adalah benteng pertama. Jadi pendidikan yang dimulai dari rumah seperti pengawasan, komunikasi terbuka, dan menjadi role model atau teladan yang baik bisa membantu membentuk perilaku dan sikap anti narkoba. Dukungan emosional dari keluarga juga penting Kak untuk membantu anak merasa dihargai sehingga mereka tidak mencari pelarian di luar. Kalau menurut Adit? Tentu lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh sih Kak, karena lingkungan keluarga ini adalah tempat pertama bagi seorang anak untuk bisa membentuk karakternya Kak. Nah, ketika lingkungan keluarga ini justru mengarahkan kita ke hal yang negatif, tentu kita sebagai seorang anak akan melihat, oh ternyata keluarga saya melakukan hal seperti ini, berarti ini yang diajarkan, dan tentu secara tidak langsung seorang anak itu akan mencontohinya Kak. Sehingga memang perlu nih untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia, di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk bisa mengajarkan hal-hal positif dan juga bisa sejak dini mengedukasi kepada anaknya bahwa oh ternyata ini loh yang namanya narkoba. Bahkan apalagi kita tahu kan narkoba ini sekarang tidak hanya berbentuk ya tanaman atau sintetis, tapi juga ada yang dikemas dalam bentuk jajanan Kak, yang secara tidak langsung mungkin anak-anak tidak tahu tapi mereka mengkonsumsi hal tersebut. Akhirnya ketagihan cari lagi. Betul. Jadi memang betul penting banget pengawasan dari orang tua ya. Betul. Terakhir deh, apa nih yang bakal Adit sama Feli sampaikan ke Sobat Bersinar yang mungkin sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba? Kepada seluruh Sobat Bersinar yang ada di Indonesia, di Provinsi Sulawesi Tengah, ketahuilah ketika kita memilih untuk menggunakan narkoba, sejatinya kita sudah menghancurkan masa depan kita. Narkoba bukanlah sebuah solusi, tetapi jalan menuju kehancuran yang hakiki. Oleh karenanya, kepada seluruh Sobat Bersinar, mari bersama-sama kita katakan tidak terhadap narkoba. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, tidak hanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita melihat rekan kita ataupun keluarga kita memilih untuk menyalahgunakan narkoba dan berada pada lingkungan negatif tersebut, kita harus mensupport mereka, kita harus katakan tidak, kita harus berikan pemahaman kepada mereka bahwa narkoba itu berbahaya, seperti itu Kak. Kalau dari Feli? Untuk Sobat Bersinar, jangan pernah merasa sendirian karena masih ada harapan dan kesempatan untuk berubah. Lebih baik kita melakukan aktivitas yang positif daripada menggunakan narkoba, Sobat Bersinar. Closing statement nih dari Adit atau dari Feli? Boleh. Oke. Kepada seluruh Sobat Bersinar yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, mari bersama-sama kita sebagai generasi muda kita merapatkan barisan, kita sama-sama sebagai agen terdepan dalam memberantas peredaran narkoba. Adapun yang bisa kita lakukan itu kita bisa melakukan sosialisasi, edukasi, pemahaman kepada mereka kalau misalnya narkoba itu berbahaya dan lain halnya. Dan juga ketika kita melihat rekan kita atau keluarga kita yang sudah terlanjur nih untuk menggunakan narkoba atau menjadi pecandu narkoba, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengarahkan mereka untuk bisa direhabilitasi supaya rekan kita atau keluarga kita tersebut tidak semakin terjerumus nih Kak kepada lingkaran sesat yang diakibatkan oleh narkoba itu sendiri, seperti itu. Terima kasih Adit dan juga Feli sudah hadir di podcast Bersinar, dan semoga bisa mengedukasi dan juga menginspirasi Sobat Bersinar untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dan kayaknya cukup ya. Dan demikian Sobat Bersinar bincang-bincang kita di hari ini, dan tentunya jangan lupa untuk selalu like, follow, dan juga subscribe YouTube BNN Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Instagram @BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Ayo Sobat Bersinar, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat tanpa narkoba.